Jaga progres. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 143. Pengalaman hidup Cynthia. Cynthia menyukai Sean. Jadi tentu saja dia peduli jika anak Sean dan Gianna akan digugurkan. Ini berkaitan dengan hubungan mereka di masa depan. Sean menjawab dengan jujur. Aku sudah membicarakannya dengan Gianna. Dia akan melahirkan anak itu. Tapi dia bilang dia ingin membesarkan anak itu. Aku akan memperjuangkan hak asuhnya jika itu sampai terjadi. Dalam perceraian, anak biasanya akan dibawa oleh pihak wanita. Cynthia tidak tahu mengapa Sean begitu ingin merebut anaknya kembali dan mengira bahwa mungkin Sean sangat menyukai anak-anak. Cynthia pun berkata dengan lembut, sebenarnya aku juga suka anak-anak. Meskipun kepribadiannya buruk, Gianna cantik. Anak yang dilahirkannya pasti akan sangat rupawan. Pasti akan sangat menyenangkan bisa membesarkan anak yang rupawan seperti itu. Cynthia menatap Sean dengan lembut. Kata-kata ini jelas memberitahu Sean, aku bersedia menjadi ibu dari anakmu dan membesarkan anak itu denganmu. Sean tidak menyangka Cynthia begitu lapang dada. Hanya saja, dia merasa sangat canggung dan berkata, begini, sebenarnya aku memperjuangkan hak asuh bukan karena aku ingin membesarkannya. Tapi karena ibuku bosan di Australia sendirian dan ingin membesarkan anak itu untuk menemaninya. Faktanya, keluarga besar Sean lah yang ingin membesarkan anak ini. Mereka juga ingin mendisiplinkan anak ini dan melatihnya menjadi ahli waris yang berkualitas seperti Sean. Namun, Sean tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Cynthia untuk saat ini. Cynthia menjadi semakin bahagia ketika mendengar bahwa ibu Sean yang akan membesarkan anak itu. Wanita normal mana yang ingin membesarkan anak orang lain? Cynthia berkata dengan gembira, oh, ternyata tante ingin membesarkannya. Australia memiliki lingkungan yang baik dan kehidupan yang relatif nyaman. Akan sangat baik jika anak itu dirawat Tante Bibi dan tinggal di sana. Masalah anak Sean telah terpecahkan. Kini, Cynthia bisa berbicara dengan Sean tentang mereka berdua. Tiba-tiba Cynthia memegang tangan Sean dan bertanya, Sean, apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan padamu di restoran hotpot tadi? Merasa tangannya mendadak sedikit panas, Sean sedikit salah tingkah. Apa? Bagaimana? Cynthia pun sangat terus terang. Dia bukan gadis pengecut. Jadi dia pun langsung bertanya, bisakah aku menjadi pacarmu? Saat ini, film The Great Gatsby di layar televisi 8K menampilkan adegan ciuman pemain utama pria dan wanita. Di dalam ruangan, suasana yang begitu ambigu pun mencapai puncaknya. Sean memandang Cynthia. Dia mengenakan atasan Gucci berwarna hitam yang digantinya begitu sampai di rumah. Dia takut bajunya bau hotpot yang barusan mereka makan dan mempengaruhi perasaan Sean padanya. Faktanya, ketika Sean minum anggur, badannya juga bau hotpot, tapi dia tidak bisa menciumnya sama sekali. Cynthia memadupadankan atasan hitam dengan celana pendek berwarna merah yang memamerkan kaki lencirnya. Dia juga mengenakan sandal Hermes berkilauan seharga 8 digit. Kakinya benar-benar putih mulus dan jari-jari kakinya dihias cat kuku berwarna merah yang sangat indah. Inisial H di antara jempol dan jari kaki ketiganya menunjukkan logo sandal Hermesnya. Dengan aura Cynthia yang begitu elegan dan berwibawa, hanya dengan melihat kakinya saja, sepertinya para pria sudah dapat ditaklukkan olehnya. Meskipun penampilan Gianna sempurna, wajahnya mudah membuat orang yang melihatnya merasa bosan. Sedangkan Cynthia berbeda. Dia tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi tampak memancarkan pesona dari ujung rambut hingga ujung kaki. Benar-benar luar biasa cantik. Puji Sean diam-diam dalam hati. Wanita yang luar biasa seperti itu bahkan berinisiatif untuk bertanya apakah dirinya bisa menjadi pacar Sean. Namun, masih ada yang menjanggal di hari Sean. Sean menjawab, Kak Cynthia,
Kamu wanita paling sempurna yang pernah kulihat. Kamu cantik, kaya, bertubuh bagus, anggun, dan memiliki karakter yang baik. Sementara, aku sekarang hanyalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga tidak memiliki gelar sarjana. Aku tidak layak untukmu. Kak Cynthia, aku tahu kamu sangat baik padaku. Kamu sudah membantuku dalam bisnis dan juga membantu membersihkan namaku. Jika ada orang yang ingin membalaskan dendamnya padaku, kamu adalah yang pertama langsung memberitahuku. Aku sangat tersentuh oleh hal-hal ini dan akan selalu mengingatnya. Lanjut Sean. Jika kamu tidak begitu cantik, tidak begitu kaya, dan lebih biasa-biasa saja, sepertinya aku akan bersedia untuk menerimamu. Tapi, kamu terlalu hebat, tukas Sean. Aku sangat tahu jelas ada banyak pria dengan harta triliunan, puluhan triliun, atau bahkan ratusan triliun yang mengejarmu. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu menjalani kehidupan yang biasa bersamaku? Selama Sean berada di perusahaan dan membicarakan urusan bisnis dalam beberapa bulan terakhir, dia sering bertemu dengan para pria yang mengejar Cynthia. Kebanyakan dari mereka sangat tua dan berpenampilan rata-rata, tetapi mereka sangat kaya. Banyak juga talenta muda dan tampan dengan harta ratusan miliar yang juga mengejar Cynthia. Terlalu banyak pria yang bisa menjadi pilihan. Jadi Cynthia tidak perlu memilih Sean telah yang diusir dari keluarga besarnya. Cynthia memandang Sean dan bertanya, "Apa kamu menolakku karena kamu pikir aku sangat sempurna?" Sean mengangguk. Sean yang sekarang memang merasa cukup rendah diri menghadapi Cynthia. Meskipun dia masih tuan muda ketiga dari keluarga Yuwono, semua kekayaan yang dimilikinya berasal dari keluarganya. Tidak seperti Cynthia yang mendapatkannya dengan kerja kerasnya sendiri. Sean dan Cynthia tetap tidak berada di level yang sama. Cynthia tersenyum dan bertanya lagi, "Apa kamu ingin tahu ceritaku? Apa kamu ingin tahu dari mana asalku dan keluargaku?" Sean mengangguk dengan penuh semangat. Meskipun Cynthia telah berkecimpung di dunia bisnis Jakarta selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu mengenai keluarganya. Sean juga sangat ingin tahu tentangnya dan ingin tahu apakah Cynthia juga lahir dari keluarga papan atas seperti Giana. Cynthia bangkit dari sofa, mematikan televisi, dan berdiri di samping televisi. Dia menyalakan sebatang rokok dan perlahan berkata, "Keluargaku bukan dari Jakarta. Aku berasal dari Surabaya. Nama asliku bukan Cynthia, tapi Sarah." Sean tiba-tiba tersadar. Tidak heran jika teman-teman di lingkaran bisnis Jakarta tidak tahu asal-usul Cynthia. Ternyata wanita ini berasal dari Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota besar di Indonesia dan di sana juga terdapat banyak perusahaan terkenal. Cynthia melanjutkan, "Aku juga lahir dari keluarga kaya. Keluarga kami di Surabaya memiliki status sosial yang sama seperti status sosial keluarga Wangsa saat ini di Jakarta. Sekarang keluarga Wangsa menjadi keluarga kelas 1 di Jakarta. Jika keluarga Cynthia bisa menjadi keluarga kelas 1 di Surabaya, kemungkinan kekuasaannya lebih besar daripada keluarga Wangsa. Namun, bisa jadi ini hanyalah bentuk perbandingan Cynthia yang sedang merendah." Sejak awal, Sean sudah melihat aura elegan Cynthia. Setiap pergerakan Cynthia memiliki pesona yang unik. Bahkan saat berjalan dengan menggunakan sandal dan mengisap sebatang rokok saja. Cynthia jelas tidak seperti berasal dari keluarga biasa. Sean memandang Cynthia dan terus menunggunya berbicara. Cynthia mengisap rokoknya dan bercerita. "Waktu aku SMP kelas 3, ayahku mengalami kecelakaan di luar negeri dan meninggal. Waktu aku SMA kelas 3, ibuku juga jatuh sakit dan meninggal." Nada suara Cynthia tetap tenang. Tidak ada air mata. Bahkan tidak ada ekspresi sedih di wajahnya. Tapi, Sean bisa merasakan perasaan Cynthia yang terluka. Hanya saja, pertanyaannya adalah jika orang tua Cynthia sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, bagaimana bisa Cynthia menjadi direktur? Episode 144. Aku adalah wanita simpanan.
Sean merasa bahwa pasti sudah terjadi sesuatu pada Cynthia setelah terjadi perubahan dalam keluarganya. Kisah ini pasti berliku-liku atau bahkan sangat tragis. Sean siap untuk mendengarkan kejadian yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Tanpa disangka, kalimat yang akan diucapkan Cynthia berikutnya adalah, "Saat aku berusia 20 tahun, aku pernah menjadi wanita simpanan seseorang selama 3 tahun." Tentu saja kalimat ini bagaikan bom nuklir yang meledak mengenai Sean. Dia bahkan tidak sempat bereaksi. Dia kira jika Cynthia memang benar-benar memiliki kisah tertentu, Cynthia akan menceritakan semuanya panjang lebar sebelum akhirnya memberitahu akhirnya. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk dibicarakan wanita manapun. Tetapi Cynthia mengatakannya begitu saja. Sean sontak tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Lambat laun, mata Cynthia dibanjiri dengan air mata. Dia tetap merokok dan mulai bercerita. "Waktu itu nenekku sakit dan tidak punya uang untuk operasi. Adikku ditindas teman-teman sekolahnya. Dan aku dikejar-kejar bajingan dari sekolah lain yang setiap hari datang ke sekolahku untuk menggangguku dan memaksaku menjadi pacarnya." Cynthia melanjutkan, "Aku pernah ingin bunuh diri karena merasa diriku sangat tidak berguna. Kemudian, seorang pria muncul membantuku menyelesaikan semua ini." Sean turut mengambil cerutu dan mendengarkan cerita Cynthia dalam diam. Cynthia kembali bercerita. "Pria itu adalah teman ayahku. Putrinya seumuran denganku. Ketika ayahku masih hidup, dia sering datang ke rumah kami untuk minum-minum. Aku selalu menganggapnya sebagai tetua. Aku kira dia membantuku karena merasa kasihan padaku yang masih muda ini." Cynthia melanjutkan, "Suatu ketika, saat aku berada di dalam mobilnya, dia meremas tanganku dan bertanya apakah aku bersedia untuk bersamanya. Pada saat itulah aku baru tahu kalau dia menyukaiku. Aku ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya setuju. Dia sangat kaya dan saat itu sudah masuk dalam kumpulan orang-orang kaya di Surabaya. Aku ingin keluargaku yang masih ada bisa menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Aku juga ingin menjadi pengusaha hebat seperti kedua orang tuaku. Kemudian, aku berhenti sekolah dan mengikutinya setiap hari. Aku pergi ke berbagai negara di dunia, bertemu orang-orang yang berada di dunia bisnis, dan belajar cara berbisnis." Ketika Sean mendengar ini, akhirnya dia mengerti mengapa Cynthia bisa merebut hati semua orang kaya di Jakarta. Sejak berusia 20 tahun, dia sudah berurusan dengan orang-orang kaya dan tentu saja itu membuatnya mengerti bagaimana cara untuk mengendalikan mereka. Cynthia kembali melanjutkan, "Aku mengikutinya selama 3 tahun. Ketika aku berusia 23 tahun, aku meninggalkannya dan datang ke Jakarta sendirian. Lambat laun, aku merintis karir dari seorang sekretaris sampai menjadi presidir perusahaan terkemuka seperti sekarang ini. Dalam 7 tahun terakhir, aku belum pernah melihat pria itu lagi dan juga belum pernah berhubungan dengan pria manapun lagi. Apa kamu percaya?" Sean menghela napas. Tiba-tiba dia merasa tidak ingin merokok dan mengembalikan cerutu itu ke dalam kotak. Sean mengambil rokok Nona Capri milik Cynthia di meja ruang tamu dan mengeluarkan sebatang. Kemudian menjawab, "Aku percaya." Cynthia tidak perlu menipu Sean atau berpura-pura polos tanpa dosa di depan Sean. Dia bukan wanita seperti Gianna. Jika dia seperti Gianna, dia tidak perlu memberitahu Sean di awal bahwa dirinya pernah menjadi simpanan orang lain. Terlebih lagi, sejak awal sudah ada desas-desus di lingkaran bisnis Jakarta bahwa Cynthia adalah wanita yang paling sulit dikejar di Jakarta dan belum ada orang benar-benar berhasil menaklukkannya. "Terima kasih," Cynthia berkata dengan penuh terima kasih. "Lihat, aku bukan wanita yang sempurna, kan? Bukan hanya itu, aku mungkin sudah menjadi wanita yang kotor dan murahan di matamu. Kamu pasti membenciku. Sekarang aku yang tidak pantas untukmu." Ketika Cynthia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya. Sementara, Sean terlihat sangat serba salah. Cynthia sangat baik padanya dan Sean tidak akan pernah memandang rendah diri wanita ini hanya karena hal itu.
Sean pun bangkit dari sofa, berjalan menuju Cynthia, dan berkata, Cynthia, aku tidak memandang rendah dirimu. Kamu juga terpaksa melakukannya karena kehidupan. Aku tahu kamu wanita yang ambisius, tapi kamu jadi tidak memiliki siapapun untuk diandalkan setelah orang tuamu meninggal. Di dunia ini, terlalu sulit bagi seorang wanita untuk mencapai hal-hal besar. Banyak yang melakukan segala sesuatu demi uang. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang mengkhianati teman, mitra, dan bahkan melakukan hal-hal ilegal dengan cara apapun. Seorang wanita tanpa uang atau latar belakang ingin menghasilkan 20 triliun. Ini benar-benar sangat sulit. Sean mengeluarkan tisu dan menyeka air mata yang menetes di pipi mulus Cynthia. Sean tidak ingin membicarakan kesedihan Cynthia lagi dan berkata, Cynthia, kamu terjun ke dunia bisnis di usia 20 tahun dan semua yang kamu kenal adalah orang-orang kelas atas. Dalam 10 tahun terakhir, pasti kamu bertemu banyak talenta muda yang luar biasa. Aku sendiri lebih muda darimu dan banyak hal yang belum aku capai. Paling-paling aku hanya memiliki kondisi keluarga yang baik, tapi itu dulu. Kenapa kamu menyukaiku? Sean sangat penasaran. Apa sebenarnya yang disukai Cynthia darinya? Jika Cynthia menyukainya saat dia masih menjadi presiden direktur grup Citra Abadi, dia masih bisa memahaminya. Bagaimanapun juga, Cynthia adalah bawahannya waktu itu. Bawahan akan selalu mengagumi dan menghargai atasan mereka. Wanita menyukai pria yang bisa mengendalikannya. Tapi, sekarang Sean bukan apa-apa. Apa jangan-jangan karena Sean tampan? Ini bahkan lebih konyol lagi. Penampilan seorang pria adalah hal yang paling diabaikan oleh seorang wanita berusia 30 tahun. Cynthia jelas menjadikan penampilan sebagai salah satu persyaratan untuk pendamping hidupnya. Hanya saja, dia tidak mungkin mengutamakan hal ini. Cynthia memandang Sean. Kabut di matanya tampak menghilang seketika, tergantikan oleh perasaan kasih sayang yang hangat. Sebenarnya ketika aku pertama kali melihatmu, aku langsung merasa kamu sangat berbeda, kata Cynthia. Apa kamu masih ingat? Saat perjamuan ulang tahun Nenek Giana, semua pebisnis di Jakarta ingin memasukkanmu ke daftar hitam. Waktu itu, aku kira kamu hanyalah anak muda yang menyedihkan, sama sepertiku 10 tahun yang lalu. Seseorang yang kesepian dan tak berdaya. Sean tersenyum. Jadi, ketika semua tamu memasukkanku ke daftar hitam, itu sebabnya kamu bersedia memberiku kesempatan. Cynthia tersenyum dan mengangguk. Aku dengar Jayanata mengirim preman profesional untuk menghabisimu, tapi kamu mengalahkan mereka. Saat itu, aku tahu bahwa kamu tidak mungkin menantu tidak berguna seperti kata semua orang. Seseorang yang tidak berguna tidak bisa melakukan apapun, sementara kamu setidaknya berhasil dalam hal bertarung. Sean berkata dengan malu, ini hanya perkelahian saja. Mana bisa disebut berhasil? Cynthia menggelengkan kepalanya. Setelah aku berusia 20 tahun, aku juga belajar taekwondo. Aku tahu jika ingin melakukan sesuatu dengan baik, semuanya membutuhkan kerja keras, keringat, dan ketekunan. Semua itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung kebanyakan orang. Jadi, aku tahu jika kamu sampai bisa mengalahkan preman profesional, kamu pasti sudah berlatih dengan sangat keras. Kamu bisa bertahan dan melakukan suatu hal dengan baik. Jelas kamu bukan orang yang tidak berguna, melainkan orang yang sangat hebat. Pandangan Sean terhadap Cynthia kini berbeda. Sean memang berlatih seni bela diri sejak kecil, lalu pergi ke Amerika Serikat untuk berlatih dengan atlet profesional dan pergi ke medan perang untuk melanjutkan pelatihannya. Entah berapa banyak keringat dan bahkan darah yang sudah bercucuran untuk kemampuan yang dimilikinya saat ini. Kamu menyukaiku karena ini? Tanya Sean. Cynthia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Episode 145. Bersatu dengan Cynthia. Cynthia berkata, kamu benar-benar membuatku kagum saat aku melihatmu di ruang kantor Presdir.
Waktu itu aku benar-benar ketakutan karena sudah setuju dengan keluarga Wangsa untuk memasukkanmu ke daftar hitam. Kamu bisa datang begitu saja sebagai presdir citra abadi. Menandakan kalau kamu memiliki kekuatan yang lebih kuat dari siapapun yang aku kenal. Sementara, aku yang tidak tahu hal itu justru memprovokasimu. Jika kamu membalas dendam padaku, seluruh jerih payahku selama 7 tahun di Jakarta akan sia-sia. Tapi, kamu tidak membalasku dan membiarkanku tetap bekerja sebagai wapresdir grup Citra Abadi. Lanjut Cynthia, visimu, kemurahan hatimu, dan cara pandangmu, semuanya belum pernah kutemui di laki-laki lain. Sejak saat itu, aku mulai sedikit menyukaimu. Semua wanita muda merasa tersentuh, apalagi jika berhadapan dengan pria yang lebih kuat dari mereka. Sean menggoda. Aku kira kamu jatuh cinta padaku saat aku menarik telingamu. Pada perjamuan ulang tahun Nenek Wangsa hari itu, Cynthia memiliki aura yang kuat dan bersikeras memaksa Sean untuk mengulangi kata-katanya. Sean pun langsung meraih telinga Cynthia dan mengatakannya lagi. Langsung di telinga Cynthia. Wajah Cynthia yang sudah minum cukup banyak anggur pun sedikit memerah dan sekarang menjadi lebih malu-malu. Cynthia mengaku, aku belum pernah disentuh seorang laki-laki selama 7 tahun terakhir. Sementara kamu langsung meraih telingaku. Terlebih lagi di depan begitu banyak orang. Saat itu aku merasa malu dan juga marah. Begitu marah hingga setuju dengan Nyonya Wangsa untuk memasukkanmu ke daftar hitam. Selama 7 tahun terakhir di Jakarta, aku selalu merasa seperti berjalan di atas es yang tipis. Aku tidak pernah dengan mudahnya menyinggung siapapun, kata Cynthia lagi. Sean tertawa begitu teringat akan kejadian hari itu. Saat itu, dia melihat Cynthia yang cantik dan meraih telinganya. Lalu, Sean ingin mendengar Cynthia melanjutkan ceritanya. Aku akui bahwa saat itu aku menyukaimu juga karena identitasmu yang misterius. Itu membuatku sangat ingin menjadi pacarmu dan melihat seberapa kuat keluargamu. Lanjut Cynthia. Tapi, setelah mendengarkanmu memainkan piano dan menyanyikan lagu itu di konser, aku benar-benar terpesona olehmu. Sean sedikit terkejut. Waktu aku menyanyikan 1000 alasan untuk tersakiti. Waktu itu Sean menyanyikan lagu ini untuk Gianna. Saat Sean bernyanyi dan bermain piano di atas panggung, dia memang terlihat seperti seorang bintang. Banyak gadis yang bersorak dan berteriak memanggilnya. Bahkan, sesudah menyaksikan penampilannya, Gianna segera menelantarkan Cahyadi yang baru saja melamarnya dan sengaja berlari keluar mengejar Sean untuk menyatakan kata-kata cinta pada Sean. Sean akhirnya mengerti apa yang disukai Cynthia dari dirinya. Tidak hanya penampilan, bakat, dan latar belakang keluarganya, tetapi juga cintanya pada Gianna. Cinta yang begitu dalam ini sudah menggerakkan Cynthia hingga membuatnya merasa bahwa Sean memiliki perasaan dan cinta yang begitu dalam. Sean bahkan pernah memberi Cynthia tas seharga 1,2 miliar dan menjadikannya presiden direktur grup Citra Abadi sehingga berhasil memenuhi keinginannya selama bertahun-tahun. Apa alasan Cynthia untuk tidak menyukai Sean? Sean sekarang tidak lagi meragukan bahwa Cynthia menyukainya apa adanya. Dia berbeda dengan Yuana. Dia tidak sengaja mendekati Sean karena curiga Sean pura-pura diusir dari keluarga. Cynthia menyukai Sean, terlepas dari statusnya sebagai tuan muda dari keluarga Yuwono. Cynthia sedikit menundukkan kepalanya. Aku tahu, aku tidak secantik dan semuda Gianna. Kamu pasti merasa aku sudah tua dan pasti tidak menyukaiku karena sudah menjadi simpanan orang selama 3 tahun. Maaf. Seharusnya aku tidak melewati batas dan menyatakan perasaanku padamu. Aku sangat minta maaf karena sudah membuatmu jijik. Mari kita minum dan anggap saja aku tidak mengatakan apapun barusan. Oke. Cynthia mengambil gelas anggur merahnya dan bersiap menuangkan anggur untuk Sean. Namun, Sean meraih pergelangan tangan Cynthia dan menarik wanita itu ke arahnya.
Keduanya saling berhadap-hadapan dan sangat dekat satu sama lain. Sean berkata, "Cynthia, aku ingin memberitahumu. Aku tidak merasa kamu tua dan juga tidak peduli dengan masa lalumu. Selain itu, kamu 1000, bahkan 10.000 kali lebih baik dari Gianna." Justru dia yang, Sean ingin mengatakan bahwa Gianna adalah wanita yang membuatnya jijik. Sedangkan Cynthia memberinya perasaan tersentuh, perasaan yang segar, dan ketenangan. Namun, Cynthia tidak memberi Sean kesempatan dan langsung menciumnya. Keduanya minum banyak anggur, bahkan mencampur anggur putih dengan anggur merah. Ditambah lagi, mereka berdua menyimpan perasaan untuk satu sama lain. Kemungkinan untuk tidak terjadi apa-apa di antara sepasang orang dewasa, seorang pria tampan dan seorang wanita cantik yang sama-sama masih lajang, sama besarnya dengan kemungkinan untuk memenangkan lotre. Pada pukul 2 dini hari, Sean berdiri di depan jendela kamar Cynthia sambil memandangi malam. Cynthia mengenakan atasan Sean dan memeluk Sean dari belakang. Cynthia menempatkan wajahnya yang cantik di tubuh Sean dan berkata dengan lembut, "Sudah 7 tahun sejak aku meninggalkan pria itu dan belum pernah jatuh cinta lagi. Aku kira aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi seperti kebanyakan orang, sampai aku bertemu denganmu." "Terima kasih, Sean." Sean berbalik dan melihat sisi wajah Cynthia. Sekarang Cynthia adalah wanitanya dan Sean merasa semakin mencintai Cynthia. Cynthia benar-benar wanita berkualitas tinggi. Perbedaan usia yang beberapa tahun lebih tua dari Gianna bukanlah kekurangan sama sekali, tetapi justru menjadi keuntungan dan pesonanya. Cynthia lah wanita yang paling cocok untuk Sean. Baik dari segi karakter, aura, maupun nilai hidup. Semuanya cocok. Sean telah memutuskan untuk mencintai Cynthia. Hanya saja, dia masih harus menyembunyikan identitas aslinya untuk saat ini. Mungkin melakukan itu akan tidak adil bagi Cynthia. Namun, dia tidak ingin terluka lagi seperti pernikahannya dengan Gianna. Pada pukul 6 pagi, dering ponsel Cynthia membangunkan keduanya yang sedang tidur nyenyak. Sean membuka matanya dengan susah payah. Mereka tidak tidur sampai hampir pukul 5 pagi. Keduanya baru tidur kurang dari 1 jam dan tidak cukup tidur sama sekali. Cynthia juga perlahan membuka matanya. Begitu melihat Sean terbangun karena dering ponselnya, dia segera mengambil ponsel itu dan langsung mematikannya. "Maaf, Sean. Aku tidak punya kebiasaan mematikan suara ponselku. Bunyinya membuatmu terbangun, ya?" Cynthia menatap Sean dengan perasaan bersalah. Sean melihat Cynthia yang tetap sangat cantik meskipun tanpa riasan dan sama sekali tidak terlihat tua. Sean tersenyum dan menjawab, "Sekarang aku sudah menjadi milikmu. Untuk apa kamu masih merasa tidak enak begitu?" Cynthia tersenyum bahagia. "Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu sayang?" Sean menggelengkan kepalanya. "Jangan panggil aku sayang. Panggil saja suami." "Menyebalkan," keluh Cynthia sambil memukul Sean pelan. Tidak akan ada yang mengira bahwa presdir cantik dengan aura yang begitu mendominasi seperti Cynthia akan berubah menjadi gadis kecil yang lembut di depan Sean. Meskipun malu-malu, Cynthia tetap berbisik di telinga Sean, "Suami." Sean tersenyum dan bertanya, "Siapa yang menelepon?" "Yudhistira," jawab Cynthia. Yudhistira adalah eksekutif senior grup Citra Abadi. Sean juga mengenalnya. Sekarang Yudhistira juga menjabat sebagai wakil presiden direktur grup Citra Abadi yang baru. Sean sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Yudhistira tidak akan menghubungi orang lain atas inisiatifnya sendiri, kecuali ada keadaan darurat. "Cynthia, Yudhistira meneleponmu sepagi ini. Kurasa sesuatu terjadi pada perusahaan. Kamu harus segera meneleponnya balik." Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.